Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakat. Kementerian Lingkungan Hidup Wan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar Wan Menengah Republik Indonesia berkolaborasi menggelar kegiatan Asta Peduli Ratik Nasional 2025 di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru, Besukan Sabtu 15 Maret 2025. Kementerian Lingkungan Hidup Wan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia berkolaborasi menggelar kegiatan Asta Peduli Ratik Nasional 2025 di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru, Besukan Sabtu 15 Maret 2025. Tamu undangan yang hadir disambut dengan kesenian hadrah wan pengalungan bunga oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bahri. Acara ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik, serta staf ahli Menteri Lingkungan Hidup bidang hubungan antar lembaga pusat wan daerah Hanifah Dwi Nirwana, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan, serta Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, serta Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi wan Forkopimda, serta sejumlah pimpinan SKPD Kalimantan Selatan. Rektor WLM Ahmad Alim Bahri dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasih atas kepercayaan karena kampusnya sebagai tuan rumah yang diikuti pula secara virtual oleh 8 perguruan tinggi di Indonesia. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Lambung Mangkurat untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan nasional kita pada hari ini. Mohon maaf saya lupa menyapa kawan-kawan para rektor perguruan tinggi yang turut serta dalam kegiatan pada hari ini melalui secara daring. Bapak Ibu sekalian, ada 8 perguruan tinggi yang ikut serta membersamai kegiatan kita pada hari ini di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada teman-teman rektor yang telah mempersiapkan universitasnya atau perguruan tingginya untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Dalam program Asta Kampus Wan Sekolah atau kampanye gaya hidup sadar ratik sebagai bentuk komitmen dalam menjaga lingkungan ini, dilakukan pula penandatanganan MOU antar kementerian serta pengukuhan kader lingkungan yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa perguruan tinggi dengan pemakaian rompi secara simbolis. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Wamen Dasman, Bapak Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik Waitakoni Prima TV di sela-sela melakukan peninjauan berbagai stand inovasi lingkungan memadahkan sebuah negara kada bisa maju jika kada memiliki sistem pengelolaan ratik yang baik. Kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda haruslah semakin meningkat sehingga tercipta budaya hidup barasih wan sehat. Hanif Faisal Nurofik meminta sistem pilih atau daur ulang harus dilakukan untuk mengurangi tumpukan ratik nang dibuang sehingga permasalahan darurat ratik nang melanda di beberapa daerah ini bisa tuntas dalam 5 tahun ke depan. Pembangunan budaya ini dimulai dari pendidikan. Nah, alhamdulillah kami para menteri yang terkait dengan ini, baik Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan MOU untuk melakukan transformasi dari kebiasaan kita yang hanya pungut, angkut dan buang menjadi penyelesaian sampah di hulu melalui pilah-pilih guna ulang maupun daur ulang. Ini perlu sekali keterlibatan prioritas. Nah, salah satunya hari ini kegiatan ini dilakukan. Kegiatan ini tidak boleh dimaknai sebagai selebrasi saja, tetapi secara terstruktur kami nanti akan dengan Pak Wamen dengan Menteri akan menyusun desain detail bagaimana kiprahnya teman-teman pendidikan tinggi di dalam mengimplementasikan ini.
Jadi Pak Presiden akan mengawal ini melalui gerakan-gerakan besar nantinya. Tapi saya tentu tidak bisa mendahului beliau. Nanti beliau yang akan menyampaikan kita skenario penyelesaian sampah. Sampah ini sudah hampir 20 tahun sejak kejadian di Kue Gajah itu tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Nah, ternyata ini menjadi perhatian serius Pak Presiden. Jadi hampir 2-3 seminggu terakhir juga kami terus rapat dengan para menteri untuk kemudian akan segera melakukan langkah-langkah serius. Dari sisi NH, dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup, kami telah melakukan pemberian paksaan pemerintah kepada 343 kabupaten, kota, dan provinsi yang masih melakukan kegiatan open dumping. Nah, salah satunya kalau di sini ada di Banjarmasin. Lita, salah seorang mahasiswi ULM, menyatakan kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat karena mengajak sabaratan orang, terkhusus generasi muda, untuk peduli dengan lingkungannya. Terus untuk di kampus ini seperti apa, Ding? Kalau untuk proyek saya, kebetulan di sekitar lingkungan kampus saya itu banyak perpohonan, kemudian itu banyak daun-daun kering. Daun-daun kering itu rencana saya mau dibuat pupuk, dikeringkan, dibuat pupuk untuk digunakan untuk menanam rumput. Karena kemudian kami memiliki proyek di bidang lahan basah, yaitu menanam rumput untuk lapangan sepak bola. Dan saya berharap adanya pupuk tersebut dapat membantu kami menanam rumput untuk lapangan sepak bola. Tadi Tadi ditanya dengan Kementerian Saintek dan Bapak Menteri bagaimana tentang pengelolaan sampah yang ada di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, penanganan sampah yang ada di Kalimantan Selatan dari 2023 yang mengalami penurunan, kemudian di tahun 2024 sampai tahun ini alhamdulillah sudah lebih baik. Banyak beberapa daerah-daerah yang lebih masyarakatnya lebih peduli akan adanya sampah di sekitar mereka, lebih mengelolanya.